Oke, hello good people, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai teori Sigmund Freud, psikoanalisa ya. Sekarang kita akan membahas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis mimpi dan asosiasi bebas. Namun, analisis mimpi dan asosiasi bebas ini merupakan part dari pertemuan kita yang kemarin. Masih menjadi satu materi sebenarnya ya. Oke. Analisis mimpi, teman-teman ada yang udah tahu apa itu analisis mimpi? Nah, oke, di sini sedikit gambaran saja ya. Jadi mimpi dalam psikologi yang dikatakan oleh Freud adalah hal yang tidak berhubungan dengan hal yang mistis gitu ya, yang seperti ilham atau meramalkan masa depan gitu. Jadi kayak primbon-primbon ataupun prediksi-prediksi ramalan-ramalan, bukan seperti itu ya, bukan mimpi yang seperti itu. Namun mimpi dalam psikologi ini seperti yang menjadi kutipan terkenal dari Freud sendiri, dimana mimpi ini adalah jalan bebas hambatan menuju alam bawah sadar, teman-teman. Jadi mimpi dalam psikologi adalah pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Jadi pesan-pesan ini berisi mengenai keinginan, kekuatan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari, teman-teman. Jadi Freud itu mengungkapkan bahwa setiap mimpi itu bermakna dan makna-makna tersebut dapat digali melalui analisis itu ya. Nah, oke teman-teman, sebentar. Dalam sejarahnya, tafsir mimpi sejak zaman Yunani kuno itu sampai dengan abad modern ini mulai bermunculan dan dipercayai sebagai panduan dalam menyimpulkan isi mimpi. Pada zaman dulu, pada zaman Yunani kuno, Hermes dipercaya sebagai penerjemah dari pesan dewa yang sebagian besar pesan tidak bisa diserap oleh manusia. Bermula dari pesan dewa yang masih sulit dipahami dan diterjemahkan oleh sosok dewa Hermes, sehingga diperoleh pemahaman yang diinginkan. Namun seiring berkembangnya kepercayaan manusia bahwa penerjemah mimpi sudah bisa dipahami manusia dan dijadikan sebagai panduan untuk merangkai simbol atau tanda yang ada pada mimpi, maka berbagai macam metode dan teori bermunculan, teman-teman. Jadi sesuai dengan karakter dan perkembangan zamannya. Nah, untuk metode dari analisis mimpi ini ada dua ya. Jadi misalnya simbolisasi dan juga sandi rahasia atau decoding. Untuk simbolisasi, teman-teman, misalnya kalau dianalisis mimpi yang ilmiah itu seperti ini ya, simbol-simbol Freudian ya, tongkat, pisau, payung, dan objek-objek berbatang lainnya seperti topi sebagai simbol pria, alat kelamin pria. Untuk kotak, lemari, oven, laci, dan barang-barang kontainer lainnya itu mewakili rahim. Gerakan naik turun tangga, papan jungkat-jungkit, dan sebagainya itu dalam hal ini analisis pada mimpi pasien agorafobia. Jadi sebagai simbol hubungan seksual gitu ya. Atau organ pria dilambangkan sebagai orang dan organ perempuan sebagai pemandangan, seperti itu. Namun jika zaman dahulu simbolisasi ini langsung diterjemahkan. Jadi misalnya kalau sekarang nanti akan saya jelaskan ada mekanisme lebih lanjutnya lagi yang untuk analisis mimpi ini. Namun jika zaman dahulu ya, jika misalnya bermimpi fotonya jatuh gitu, nanti ada kehilangan seseorang yang dia cintai, misalnya seperti itu pada primbon Jawa. Atau seperti pada kitab-kitab suci, teman-teman, misalnya yang dilakukan oleh Joseph terhadap mimpi sang paroh dalam Alkitab 41 ayat 4 gitu, yang sebenarnya juga digambarkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 43, yaitu 7 ekor sapi gemuk disusul 7 ekor sapi kurus dan menelan sapi-sapi pertama tadi.
itu ditafsirkan atau diprediksikan sebagai ramalan masa depan itu ya, sebagai simbolisasi dari 7 tahun kelaparan di tanah Mesir yang akan menelan habis seluruh kelebihan bahan pangan yang telah dihasilkan selama 7 tahun kemakmurannya, seperti itu. Selain simbolisasi teman-teman, itu ada metode lain yang disebut dengan sandi rahasia atau decoding. Nah, misalnya teman-teman tahu ya mengenai tes grafis, kita juga seringkali menginterpretasikannya dengan sebuah coding-coding tertentu. Nah, hal ini juga memiliki buku panduan analisis mimpi ini juga memiliki buku panduan dan kode-kode tertentu untuk menguraikannya, teman-teman. Namun, dari dua metode ini Freud masih tidak puas dengan metode tersebut dalam menafsirkan mimpi sebagai manifestasi dari alam bawah sadar yang direpress. Karena harusnya tidak hanya isi mimpi yang dipertimbangkan ya. Jadi hal ini kedua ini masih bias, karena yang dipertimbangkan tidak hanya isi mimpinya, melainkan kepribadian dan status sosial ikut dipertimbangkan juga. Jadi perbedaan individu juga perlu dipertimbangkan. Seharusnya seperti itu. Metode simbolik dibatasi dengan aplikasinya dan tidak memberlakukan penjelasan secara umum gitu ya. Sedangkan pada metode sandi rahasia segalanya tergantung pada kuncinya. Hal ini mengakibatkan adanya kepercayaan-kepercayaan yang ditimbulkan oleh orang-orang psikiater dan akan kembali seperti penafsiran orang-orang zaman dahulu gitu ya, yang dikhawatirkan. Namun Freud itu masih memiliki istilahnya prediksi. Dia masih memiliki kepercayaan bahwa mimpi itu memiliki arti, dan bahwa tafsir mimpi ini, analisis mimpi dalam metode yang ilmiah itu sangat mungkin, teman-teman. Untuk itu dia terus mengembangkan seperti itu. Oke. Next. Nah, sebagai gambaran saja ya, bahwa mimpi ini kan sifatnya universal ya, berbeda dengan mimpi yang biasa dibahas dalam budaya Jawa gitu ya, dalam primbon. Kalau dalam budaya Jawa kan biasanya ya mimpi itu ada primbonnya, ada bukunya saklek gitu ya. Jadi satu simbol itu kemudian langsung disambungkan dengan arti tertentu. Kalau dianalisa mimpinya Freud ini, satu simbol tidak langsung berarti satu hal tertentu, teman-teman. Maka analisa mimpi ini harus disandingkan dengan asosiasi bebas. Nanti yang akan kita bahas tetap pada pertemuan kali ini, di selanjutnya nanti ya, di akhir ya. Oke. Maka karena setiap manusia pasti punya penghayatan, bisa dibilang analisa mimpi ini kita akan membuka selubung yang digunakan oleh manusia. Nah, jadi karena mimpi ini berasal dari sebuah kecemasan manusia ketika dia muncul ke alam sadar, teman-teman. Jadi kan ini di bawah sadar gitu ya. Ketika dia dimunculkan ke alam sadar bahwa kita lagi bermimpi, maka bentuknya akan diselubungi oleh sesuatu hal. Ketika sudah begitu dibuka, maka akan terlihat gitu ya, selubungnya itu berusaha kita buka dan kita bisa melihat semuanya. Oh, ini pemaknaannya, mereka ini tentang melihat seperti ini tentang suatu hal gitu ya. Oke. Mimpi ini dianggap sebagai bentuk kemunculan dari hal yang direpress oleh manusia. Biasanya manusia itu menginginkan suatu, tapi karena sesuatu ini tidak langsung bisa dipenuhi, dan untuk pemenuhannya itu juga bisa memunculkan kecemasan pada diri manusia, maka manusia biasanya merepress ke alam tidak sadarnya dan muncul dalam selubung mimpi tersebut, teman-teman. Nah, dalam analisa mimpi berdasarkan psikoanalisanya Freud, mimpi ini harus dibagi menjadi latent content dan manifest content. Jadi latent content adalah hal yang tidak ada di dalam selubung, namun justru
malah berisi konflik yang menjadi penyebab munculnya mimpi tersebut. Sedangkan manifest konten adalah hal-hal yang universal atau gambaran-gambaran dalam mimpi yang dapat dilihat secara gamblang. Teman-teman bisa memahami yang part ini atau tidak ya? Mungkin nanti bisa didiskusikan di forum diskusi atau kita perdalam lagi, misalnya seperti ini teman-teman, kita perdalam ya. Nah, jadi saya mencari beberapa referensi, walaupun terbatas ya referensinya ketika saya membuat materi ini, namun ada beberapa yang mengutip masalah contoh analisis mimpi ini teman-teman. Jadi ada seorang klien gitu ya, perempuan bermimpi, yang bermimpi ada seekor ular yang mendatangi dia. Karena jaraknya cukup dekat, dia tidak bisa menghindar dari ular tersebut. Nah, akhirnya ular ini kemudian mematuk dirinya dan ia mengalami kesakitan. Nah, dari penjelasan manifest konten dan latent konten tadi, teman-teman apakah bisa menganalisanya ya? Bisa sepertinya ya. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Jika dianalisa kurang lebih seperti ini ya. Jadi manifest kontennya itu yang gamblang, yang terlihat jelas itu ular, terus mendatangi, perasaan takut, mematuk, dan perasaan kesakitan. Nah, laten konten ini tidak serta-merta diungkapkan atau biasanya bisa terungkap ketika dia sudah melewati tahapan asosiasi bebas. Jadi setelah analisis mimpi, dia melakukan asosiasi bebas dengan terapisnya, dan setelah itu diungkapkanlah seperti ini ya. Di sekitarnya itu ada laki-laki yang menyakiti dia. Ini kesimpulannya seperti itu ya. Karena dia merasa sangat takut dan tidak bisa menghindari laki-laki ini. Dan laki-laki yang dimaksud adalah suaminya, teman-teman. Dia menikah dengan suaminya, tapi memang masih dalam proses untuk bisa menerima suaminya ini. Sedangkan setiap waktu di dalam pernikahan ini dia harus melayani suaminya, termasuk melakukan hubungan dengan suaminya, hubungan seksual ya. Maka itu dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran suaminya dan melakukan kewajiban untuk berhubungan seksual. Pada akhirnya hal ini membuat dia, si perempuan ini merasa cemas, klien ini merasa cemas, dan kecemasan ini direpress ke alam tidak sadarnya. Kemudian muncul dalam bentuk mimpi seekor ular yang terus-menerus mendekati dia, dan kemudian ada saatnya ular itu matuk, tapi dia tidak bisa melakukan perlawanan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, ini saya taruh sini aja biar PPT-nya terlihat. Ada mataharinya ya. Rangsangan dan sumber mimpi. Jadi oke, ini ada yang belum saya hapus ternyata teman-teman, mohon maaf ya. Semoga sampean ini nggak melihat sampai sini. Ini belum saya hapus ya keterangannya di atas itu ternyata. Mohon maaf. Jadi keluar biasaan mimpi dan sehebat penampakan mimpi itu tidak terlepas dari dunia nyata. Jadi efek dari tidur yang mengakibatkan mimpi dipengaruhi oleh rangsangan dari luar bawah sadar. Jadi fisik, psikis, dan lain-lain hal yang mengakibatkan adanya unsur pengganggu dalam tidur, sehingga mimpi mempunyai beberapa rangsangan gitu teman-teman ya. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Jadi di sini cuma ada poin-poinnya ya teman-teman ya. Rangsangan indrawi eksternal ini orientasinya pada objek, jadi lingkungan sekitar gitu teman-teman. Ringkasnya ya, saat tidur tidak dapat dipungkiri adalah menutup pintu indera terpenting seperti mata dan usaha-usaha yang lain untuk melindungi indera-indera dari segala rangsangan atau dari setiap gerakan rangsangan sebagai upaya menutup rangsangan dari luar. Namun tidur itu dapat dibangunkan kapan saja ya melalui rangsangan yang kuat, bahwa ini sebagai bukti pikiran tetap berkomunikasi secara penuh gitu ya dengan dunia luar meskipun masih dalam kondisi tidur.
Misalnya yang pernah saya alami ketika ada piring jatuh gitu ya, ada piring jatuh terus pecah. Nah, ketika saya tidur dan bermimpi, di dalam mimpi saya itu seperti eh, di apa ya, diproyeksikan di dalam mimpi saya itu seperti saya sedang menjatuhkan foto di lemari, jadi seperti itu. Yang kedua ada rangsangan indrawi. Sebentar ya. Oke, rangsangan indrawi internal itu orientasinya pada subjek atau diri mereka sendiri, teman-teman. Saya pindah ke sini, saya tutupin ikannya ya, biar tidak mirror. Bukti utama dari kekuatan pendorong mimpi melalui rangsangan indrawi itu berorientasi pada subjek diberikan oleh apa yang disebut uh, halusinasi hipnogogis, teman-teman. Jadi ini halusinasi ketika dia tidur gitu ya, yang telah dijelaskan oleh Johann Muller sebagai manifestasi visual yang fantastis. Adalah gambaran-gambaran yang hidup serta dapat berubah-ubah, banyak muncul terus-menerus selama periode sebelum tidur dan bisa jadi masih melekat bahkan setelah membuka mata. Nah, hal ini juga berkaitan dengan faktor yang ketiga, teman-teman, rangsangan fisik internal. Yang gambarnya ketuanya bajak laut itu ya. Jadi penyebab mimpi pada orang normal menjadi pertanyaan adalah bila hal terjadi pada mimpi orang yang sakit. Jadi teman-teman kan juga pernah ya bisa merasakan sendiri ketika sakit itu kadang kita bermimpi aneh-aneh karena organ-organ kita sedang tidak dalam kondisi yang baik gitu ya, seperti kita pada saat lagi fit atau lagi normal. Hal tersebut juga turut mempengaruhi kondisi alam bawah sadar sampean dan hingga mempengaruhi kondisi mimpi sampean. Nah, yang keempat adalah sumber rangsangan psikis murni. Pada hubungan antara mimpi dan alam sadar yang sudah disinggung di penjelasan sebelumnya ya, teman-teman. Kita sepakat bahwa manusia itu memimpikan sesuatu apa yang telah dikerjakan hari-hari sebelumnya. Jadi dan hal-hal yang membuat tertarik atau menjadi perhatian selama berada dalam sadar gitu ya. Misalnya ketika sampean kemarin banyak tugas, banyak kewajiban yang harus dikerjakan, yang harus kita kan harus mengumpulkan tanggung jawab tersebut, kita masih banyak tanggung jawab yang lain, sehingga sampean ini merasa agak stresornya agak tinggi gitu ya. Hal tersebut juga turut mempengaruhi kualitas tidur dan sumber mimpi ini, teman-teman, gitu. Oke, nanti pas tak kumpulin tak hapus dulu ya, teman-teman, yang di atas itu masih Rosya aja. Oke, menutupi ternyata. Oke, saya pindah sebentar, saya pindah dulu sini aja ya, atau sini nutupin materi ya apa-apa. Jadi Freud, teman-teman, itu menyebutnya sebagai kerja mimpi atau dream work, yang terdiri dari ini ada 4. Waduh, mas enggak cilik mentok agak gitu. Oke, saya bacakan. Jadi saya jelaskan ya. Untuk yang pertama itu ada kondensasi. Jadi proses pertama dari cara kerja mimpi adalah kondensasi. Dengan kondensasi ini kita memahami, ini menurut Freud ya, teman-teman ya. Dengan kondensasi ini memahami bahwa mimpi manifest itu memiliki kandungan lebih sedikit daripada mimpi laten. Nah, mimpi manifest itu merupakan terjemahan singkat dari mimpi latennya. Jadi apa ya, kayak ngarani ya, sederhananya seperti ini mungkin. Jadi karena banyak ide-ide dalam materi yang datang dalam satu mimpi, jadi mimpi itu hadir secara bersamaan. Sebagai akibatnya mereka bisa diringkas menjadi satu gambar. Gambarnya itu abstrak dan tidak jelas gitu, teman-teman. Terus yang kedua ada pemindahan. Dalam memindahkan hasrat terhadap suatu objek dialihkan ke objek lain, mimpi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan hasrat yang ditekan karena hasrat tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan normal.
ini misalnya seperti ini. Misalnya ada seorang adik dan kakak ya. Adiknya ini dia benci sekali karena suatu hal ya, dia benci sekali kepada kakaknya. Maaf, benci sekali kepada kakaknya. Dan setelah itu dia berniatan ini agak buruk ya contohnya ya. Dia berniatan ingin membunuh si kakaknya. Nah, kemudian dia merepresnya itu di alam bawah sadarnya, karena hal tersebut susah untuk dilaksanakan di kehidupan yang nyata, sehingga dia merepresnya ke alam bawah sadar. Dan ketika mimpi ini terjadi distorsi gitu ya, terjadi sebuah pemindahan. Jadi dia memimpikan kakaknya ini dibunuh oleh seseorang, padahal hal tersebut kan si adiknya ini yang sebenarnya ingin membunuh si kakaknya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, yang ketiga ada simbolisasi atau gambaran visual. Mudah dilihat bahwa pikiran-pikiran yang diwujudkan dalam gambaran visual merupakan suatu proses simbol pribadi yang aneh. Orang yang bermimpi mungkin menciptakan gambaran-gambaran konkret untuk menyajikan pikiran-pikiran abstrak. Gambar yang digunakan mungkin merupakan fungsi dari kreativitas, pengalaman unik, dan pengalaman dalam soal duniawinya sendiri. Simbolisasi seperti itu ya teman-teman ya. Yang ketiga, oke, kita lanjutkan aja ya. Sebentar, revisi sekunder. Freud dalam Osborne menjelaskan apabila seorang bangun dari tidur, ia berusaha mengingat mimpinya dan mulai berpikir tentang apa maknanya. Jadi dalam tahap ini merupakan tahapan terakhir dari proses bermimpi, dan semua aneh-aneh dan peristiwa-peristiwa dalam mimpi yang tersusun kembali sehingga tampak masuk akal, dan dengan demikian dapat memberikan arti mimpi terbuka gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya mimpi itu aneh-aneh dan abstrak. Terus ketika teman-teman mulai sadar, dia ini teman-teman bisa menerjemahkannya dengan urutan yang runtut gitu ya. Seperti itu teman-teman. Waduh, mantap. Asosiasi bebas. Waduh. Alah, apa lagi tuh ini mas? Apa hubungannya sama analisis mimpi tadi? Teman-teman mungkin ada yang tahu. Kalau yang belum tahu kita lanjutkan. Kalau yang sudah tahu gak apa-apa, gak usah diterusin ya. Sampai sini saja. Jadi kalau asosiasi bebas itu seperti apa ya? Jadi gini teman-teman, asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan dalam terapi psikoanalisis dengan meminta si klien mengatakan segala sesuatu yang muncul dari dalam alam bawah sadar gitu ya. Kesadarannya dengan leluasa tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur, dan penuh arti. Jadi tidak perlu dilogis-logiskan apa yang sekiranya dia ada apa yang diungkapkan, langsung diungkapkan seperti itu teman-teman. Oke, merupakan pasangan dari metode analisis mimpi untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kondisi alam bawah sadarnya, seperti itu. Jadi asosiasi bebas ini teman-teman tidak bisa dilepaskan dari analisis mimpi. Analisis mimpi yang berdiri sendiri itu hanyalah omong kosong. Jadi Freud ingin hal ini menjadi sebuah hal yang ilmiah, bukan kayak primbon tadi. Kalau ini pasti ini, kalau ini pasti ini. Padahal kan orang-orang itu punya individual differences gitu ya, perbedaan sosial juga mempengaruhi. Dengan pertimbangan itu, maka diadakanlah asosiasi bebas ini oleh Pak De Freud gitu ya. Kita lanjutkan aja ya. Ini masih ada. Jadi, dalam teknik asosiasi bebas itu ada yang dinamakan transferensi teman-teman.
Transferensi ini merupakan pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa anak-anak dengan memakai terapi sebagai medianya. Nah, transferensi itu mengacu pada perasaan seksual, karena Freud ini psikososial yang psikoanalisa yang dia condongnya ke libido gitu ya. Transferensi ini mengacu pada perasaan seksual, libido atau agresif yang kuat, baik positif maupun negatif. Nah, gimana itu? Transferensi positif memungkinkan klien menghidupkan atau menghadirkan kembali pengalaman masa kecil mereka dalam sesi terapi psikoanalisa yang tak mengancam. Oke, sedangkan transferensi negatif muncul dalam bentuk kebencian dan perasaan negatif klien. Nah, hal inilah yang perlu dikenali oleh terapisnya. Dalam transferen negatif, klien perlu dijelaskan agar mereka bisa mengatasi resistensi atau perlawanan terhadap penanganan gitu ya. Di resistensi ini merupakan segala respon tak sadar yang digunakan oleh klien untuk menghambat kemajuan mereka sendiri selama terapi. Upaya pengendalian resistensi bisa menjadi sinyal positif karena ini berarti terapi mulai meninggalkan ranah yang superficial gitu ya. Oke, next. Oke, sebentar lagi teman-teman, santai. Prosedur pelaksanaan asosiasi bebas gimana itu Mas? Oke, seperti ini ya prosedurnya. Yang pertama, yang jelas kebanyakan dari terapi-terapi atau apa istilahnya, pelaksanaan penelitian dan tes-tes dalam psikologi itu yang pertama pasti diawali dengan building rapport gitu ya. Jadi teknik asosiasi bebas ini dilakukan setelah wawancara pendahuluan oleh terapis. Jadi dilakukan pendekatan di mana seseorang tersebut atau si klien itu memiliki keyakinan dengan kita gitu, percaya dengan kita gitulah ya, nyaman dengan kita. Setelah itu terbangun, raportnya terbangun, ya si klien bisa dengan lebih mudah dia mengungkapkan apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya teman-teman, seperti itu. Oke, teknik asosiasi bebas dilakukan setelah wawancara. Setelah itu klien diberi sebuah kata. Ini tahap kedua ya, memberikan instruksi pada klien ya teman-teman ya. Setelah itu klien diberi sebuah kata dan diminta oleh terapis untuk menjawab dengan kata pertama yang muncul dalam pikiran. Ya, jadi gitu ya. Yang pertama dipersilahkan duduk dulu. Jadi kayak yang tadi posisinya seperti ini. Maaf, saya geser sebentar. Mana tadi? Nah, seperti ini loh nggak kelihatan ya. Jadi itu loh foto yang dibingkai itu. Jadi si kliennya di posisikan seperti itu, tidur, dan terapisnya itu berada di belakangnya biar tidak ada interaksi atau hal-hal yang menjadi bias gitu ya, sungkan gitu nanti, biar tidak seperti itu teman-teman. Jadi bisa setelah itu klien diminta terapis untuk menjawab dengan kata pertama tadi, bisa seperti itu, atau bisa juga memberikan klien kesempatan untuk menceritakan semuanya gitu ya, jadi tidak dikasih interupsi di tengahnya seperti itu. Oke. Yang ketiga, memberikan kesempatan klien bercerita. Jadi dalam hal ini peran terapis pada teknik ini itu bersifat pasif sebenarnya teman-teman ya. Jadi terapis duduk dan mendengarkan, kadang-kadang mendorong klien untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bila klien kehabisan kata-kata, jadi diberi stimulus lagi biar klien tetap terus mau mengungkapkan seperti itu ya.
Ketika sedang asosiasi bebas, terapis tidak melakukan interupsi bila klien sedang berbicara. Nah, oke, dengan melaporkan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pemikirannya, teman-teman. Nah, untuk meminimalisasikan pengaruh gangguan dari luar, ini ada tahap yang keempat, setting ruangan, teman-teman. Ini tahap yang juga sangat vital juga menurut saya. Jadi ketika ruangannya panas kan ya nggak mungkin klien bisa malah nggak mengungkapkan alam bawah sadarnya, malah dia sadar mau protes gitu ya. Jadi dengan melaporkan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan, mana tadi ya. Jadi untuk meminimalisasikan pengaruh gangguan dari luar, klien diminta untuk berbaring di atas dipan dalam ruangan yang tenang. Posisi terapis duduk berada di belakang klien agar tidak mengalihkan perhatian klien ketika berbicara, yakni pada saat asosiasinya mengalir dengan jelas. Oke, seperti itu. Kayaknya ini slide terakhir ya teman-teman, ini gak kerasa loh ya. Nah iya kan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Waduh, senang sekali saya juga ya. Mungkin ini kata-kata, kutipan kata-kata yang bisa saya sematkan di PPT saya yang gemoy ini. Oke, semoga batas mimpi indah kita itu bukan ketika kita bangun tidur, namun setelah kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan, seperti itu ya. Oke, semangat teman-teman, semoga kita bisa saling sharing, saling diskusi nanti di forum diskusi. Semoga apa yang saya informasikan bisa memberikan gambaran ilmu ya, walaupun sedikit ya. Semoga bisa berbagi seperti itu. Baik teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.